Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Catur Gilang Ramadan. Pada sesi kali ini saya akan menerangkan ataupun memaparkan tentang filsafat, etika, dan estetika guna memenuhi tugas ataupun standarisasi UAS dari Bapak Rektor ataupun Bapak Dosen Abbas Zaharuddin SHM Hub untuk memenuhi UAS di semester 1 saja. Kemudian langsung saja untuk pembahasan, yaitu tentang pengertian filsafat etika terlebih dahulu. Etika secara etimologi berasal dari kata Yunani, yakni ethos, yang berarti watak, kesusilaan, ataupun adat. Ataupun secara terminologi, etika adalah cabang filsafat yang membicarakan tingkah laku atau perbuatan manusia dalam hubungannya dengan baik ataupun dengan hubungan yang buruk. Yang dapat dinilai baik buruk adalah sikap manusia itu sendiri, yaitu yang menyangkut perbuatan, tingkah laku, gerakan, kata-kata, dan sebagainya. Makna etika terdapat dua bentuk arti. Yang pertama adalah etika merupakan suatu perkumpulan pengetahuan mengenai penilaian terhadap perbuatan-perbuatan manusia. Yang kedua, etika merupakan suatu predikat yang dipakai untuk membedakan hal-hal, perbuatan-perbuatan ataupun manusia-manusia lain. Etika dapat dibagi menjadi etika deskriptif dan etika normatif. Etika deskriptif hanya melukiskan, menggambarkan, menceritakan apa adanya, tidak memberikan penilaian, tidak memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Itu adalah pengertian dari etika deskriptif. Ataupun untuk etika normatif sudah memberikan penilaian mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang harus dikerjakan dan mana yang tidak. Etika normatif dapat dibagi menjadi etika umum dan etika khusus. Etika umum membicarakan prinsip-prinsip umum seperti apakah nilai, motivasi suatu perbuatan, dan sebagainya. Etika khusus adalah pelaksanaan dan dari prinsip-prinsip umum. Jadi antara etika khusus dan umum ini saling menguntungkan keduanya. Seperti etika pergaulan, etika dalam pekerjaan, dan sebagainya. Ini pembagian dari etika lainnya adalah etika individual dan etika sosial. Tindakan manusia ini ditentukan oleh bermacam-macam norma. Dalam hal ini, kepribadian yang merupakan cerminan watak ataupun tingkah laku seseorang dapat berpengaruh terhadap etika tersebut di kalangan masyarakat. Artinya, nilai-nilai yang telah diterima ataupun diperoleh oleh seseorang akan menentukan corak kepribadian orang tersebut di mata masyarakat, dan etika merupakan filsafat yang merefleksikan ajaran moral. Memasuki pembahasan yang kedua, yaitu tentang pengertian filsafat estetika. Estetika adalah cabang filsafat yang mengarahkan dan membahas tentang seni dan keindahan serta tanggapan manusia terhadapnya. Banyak orang yang menyebut estetika adalah keindahan. Estetika juga ilmu yang mempelajari kualitas keindahan dari objek maupun daya rangsangan yang pengalamannya estetika ini terciptanya dan juga pencipta dan pengamatannya. Estetika ini juga membahas tentang bagaimana tanggapan manusia terhadap estetika tersebut. Estetika berasal dari bahasa Yunani, estetik. Pertama kali digunakan oleh filsuf Alexander Gottlieb Baumgarten pada tahun 1735 untuk pengertian ilmu tentang hal yang bisa dirasakan lewat perasaan. Pada masa kini, estetika bisa berarti tiga hal, yaitu 1. Studi mengenai fenomena estetis. 2. Studi mengenai fenomena persepsi.
Tiga, studi mengenai seni sebagai hasil pengalaman estetis. Meskipun awalnya sesuatu yang indah dinilai dari aspek teknis dalam membentuk suatu karya, namun perubahan pola pikir dalam masyarakat akan turut mempengaruhi penilaian terhadap keindahan. Misalnya pada misalnya pada masa romantisme, norma yang ada pada ketika romantisme di Prancis, misal keindahan berarti kemampuan menyajikan sebuah keagungan. Pada masa realisme, keindahan berarti kemampuan menyajikan suatu dalam keadaan apa adanya. Ini adalah dua penggambaran estetika pada zaman dahulu. Pada masa semaraknya The Stijl di Belanda, keindahan berarti kemampuan mengkomposisikan warna dan ruang, dan juga kemampuan mengabstraksi benda. Estetika merupakan bagian dari tiga teori tunggal, yaitu satu, tentang teori kebenaran ataupun epistemologi. Yang kedua yaitu tentang teori kebaikan dan keburukan ataupun etika, dan juga teori tentang keindahan estetika. Di sisi lain, estetika berbicara teori mengenai seni. Seni yang melukiskan bahasa perasaan yang tertuang lewat gerak-gerik tubuh, alunan nada-nada yang indah pada setiap puisi, dan lain sebagainya. Dengan demikian, estetika berarti suatu teori yang meliputi satu, penyelidikan mengenai prinsip-prinsip yang mendasari seni, pengalaman yang bertalian dengan seni, penciptaan seni, dan penilaian terhadap seni ataupun perenungan atas seni. Yang ketiga, penyelidikan mengenai yang indah. Nilai estetika lebih condong kepada nilai suatu keindahan seni. Namun, seni bisa dianggap mengandung nilai suatu keindahan apabila disertakan dengan satu, seni yang diungkapkan perasaan dan intuisi. Dua, seni yang mengobjektivisasi keindahan rasa nikmat. Ketiga, keindahan sebagai tangkapan ilahi, dan juga seni sebagai ekspresi pengalaman. Pendapat itu tentulah muncul karena Plotinus berpendapat bahwa antara keindahan di bumi dan keindahan yang ada di langit terdapat hubungan. Suatu akan indah apabila ia mengikuti bentuk idealnya. Penciptaan keindahan harus melalui komunikasi pikiran yang mengalir dari Tuhan. Kesimpulannya yaitu bahwa keindahan tertinggi serta sumber keindahan adalah Tuhan. Konsep keindahan pada Plotinus berhubungan juga dengan pandangannya tentang kejahatan. Kejahatan menurut Plotinus tidak mempunyai realitis dan metafisis. Perbuatan jahat adalah perbuatan aku yang rendah. Aku yang rendah ini bukanlah aku yang berbuat realitas pada manusia. Aku yang berupa realitas ini ialah aku yang murni. Aku yang murni terdiri atas logos dan nous. Logos berarti menerima, dari nous akal ataupun ide-ide yang kekal. Dengan perantara logos ataupun pikiran ini, jiwa hanya dapat melakukan tugas yang mulia yang tujuannya bersatu dengan Tuhan. Jadi pada dasarnya ini manusia juga memiliki hawa nafsu yang notabene tidak bisa dikendalikan. Tapi dengan akal, hawa nafsu ini bisa dikendalikan untuk mencapai suatu tujuan untuk mendapatkan rahmat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seperti tadi, kejahatan bukan realitas. Kejahatan itu diadakan sebagai syarat kesempurnaan alam. Di dalam alam ini ditemukan hal-hal yang bertentangan. Putih hitam, panas dingin, terlantar-lantar tak terlantar, indah tak indah, baik buruk. Semua ini merupakan anggota suatu kehidupan. Jumlah mereka itu merupakan suatu kekompakan alam semesta.
Jadi Allah tidak menciptakan yang baik saja, tapi juga menciptakan yang buruk. Untuk kesimpulannya bisa diambil yaitu ketika makna etika terdapat dua bentuk arti. Yang pertama adalah etika yang merupakan suatu perkumpulan pengetahuan mengenai penilaian terhadap perbuatan-perbuatan manusia. Ataupun yang kedua merupakan suatu predikat yang dipakai untuk membedakan hal-hal, perbuatan-perbuatan ataupun manusia-manusia lain. Adapun untuk estetika adalah cabang filsafat yang mengarahkan dan membahas tentang seni dan keindahan serta tanggapan manusia terhadapnya. Baik orang menyebut estetika adalah keindahan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila nanti ada kesalahan ataupun kekeliruan saya menyampaikan materi, bisa diberi masukan di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.